Bal'am bin Ba'urah. Bal'am pada awalnya adalah seorang ulama, ahli agama, dan ahli tasawuf yang sangat saleh dalam ilmunya. Namun pilihan hidupnya bukan sebagai ulama yang mengajar, melainkan mengamalkan ilmunya secara personal dengan memilih hidup sebagai ahli ibadah. Aktivitasnya sepenuhnya diorientasikan untuk mensucikan jiwa dan terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Tingkatan spiritualnya telah sampai kepada level zuhud dan waro'. Ia telah menanamkan pada dirinya untuk secara bertahap menanggalkan semua kesenangan duniawi. Dalam masalah makanan, ia hanya makan seadanya dan hanya untuk bertahan hidup. Dari yang awalnya makan sepiring, terus ia kurangi hingga setengah, dari setengah menjadi seperempat, dari seperempat menjadi sesuap dalam sehari. Begitu juga dengan minumnya, terus ia kurangi dari 1 gelas menjadi setengah, dari setengah menjadi seperempat, dari seperempat menjadi sesendok. Tidak ada kegiatan lain yang ia lakukan sehari-hari selain beribadah dan berzikir kepada Allah. Ia tidak memiliki rumah tempat tinggal. Sebagai gantinya, ia tinggal di sebuah sinagog, tempat ibadah umat Yahudi, dan beribadah sepanjang hari dan malam di sana. Kehidupan seperti itu ia praktekkan sudah puluhan tahun, hingga pada suatu ketika ia di dalam sinagog, di dekat tempat biasanya ia berzikir, datang seorang tua ikut tinggal dan beribadah di sana. Awalnya ia tidak terlalu mempedulikan orang tersebut karena baginya itu tidak penting. Satu-satunya yang ia anggap penting dalam hidupnya adalah menggunakan sepenuh waktunya untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai tingkatan makom yang tinggi di antara para penempuh jalan spiritual. 1-2 hari ia masih tidak mempedulikan orang tersebut. Namun pada hari ketiga ia mulai sedikit terusik. Sebabnya karena ia melihat orang tersebut sangat khusyuk dalam beribadah. Sampai-sampai orang tersebut tidak pernah pergi sedikit pun meninggalkan tempatnya sekedar untuk makan atau sekedar untuk buang hajat. Ia benar-benar tenggelam dalam kekhusyuan zikir. Tidak makan dan tidak minum, dan tidak juga memenuhi kebutuhan biologis lainnya. Ia mulai mengamati dan menaruh perhatian kepada orang tersebut. Hingga 1 minggu ia mengamati orang tersebut, ternyata tidak sedikit pun beranjak dari tempatnya. Bal'am semakin kagum dan mulai menebak-nebak siapa orang tersebut. Dalam hatinya ia berkata, orang itu pasti bukan orang biasa. Ia pasti ahli ibadah yang telah mencapai tingkatan waliullah. Manusia biasa pasti butuh makan dan minum meskipun hanya sesuap. Manusia biasa pasti ada capek dan lelahnya. Namun orang ini tidak pernah terlihat istirahat. Ia tetap bersimpuh di hadapan Tuhannya. Manusia biasa juga pasti akan memenuhi tuntutan kebutuhan biologis seperti buang air dan lain sebagainya. Tapi orang ini telah bisa menghilangkan semua kebutuhan manusiawi tersebut. Rasa kagum dan penasaran Bal'am semakin memuncak. Dari rasa kagum ke rasa penasaran itu muncul keinginan yang sangat kuat untuk mengenal lebih dekat orang tersebut. Kalau perlu, ia ingin belajar dan mengetahui rahasia kekhusyuan ibadah dan zikir yang telah bisa mengalahkan kebutuhan biologis manusiawinya. Ia yang puluhan tahun menghabiskan waktunya untuk ibadah dan zikir, tapi tetap saja harus meninggalkan itu semua ketika tuntutan biologis dan kebutuhan fisiknya menuntutnya. Pada minggu kedua, Bal'am memberanikan diri mendekati orang tersebut. Tujuannya hanya satu, ingin memberikan penghormatan atas kedudukannya yang telah demikian tinggi. Syukur-syukur bisa belajar dan menanyakan resep, sehingga ia bisa sedemikian hebat, bisa mengalahkan semua kebutuhan biologis dan fisiknya. Untuk berzikir kepada Allah. Ia bangkit dari tempat duduknya dan beranjak mendekati orang tua ahli ibadah itu.
Setelah dekat, ia bersimpuh lalu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tersebut tidak bergeming, tetap tenggelam dalam zikirnya. Bal'am mengulangi salamnya untuk kedua kalinya. Akan tetapi masih sama. Sedikit pun orang tersebut tidak menjawab salamnya. Semua inderanya seakan-akan telah ia tutup dari dunia luar. Ketiga kalinya, Bal'am mengucapkan salam, tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya, Bal'am pergi dan meninggalkan orang tersebut karena merasa tidak enak mengganggu kehusyuan orang tersebut. Ia kembali ke tempatnya semula, kembali duduk dan juga tenggelam dalam zikir dan munajat kepada Allah. Hingga setelah beberapa lama, ia bangun dari zikirnya, karena kembali harus memenuhi tuntutan biologisnya. Ia bangkit dan pergi untuk buang hajat. Dan dengan ekor matanya, ia melihat orang tersebut masih duduk tanpa sedikit pun berubah dari posisi awalnya. Ia melangkah melewati orang tersebut karena sudah tidak tahan ingin buang hajat. Setelah selesai, ia kembali ke tempat semula dan kembali berzikir dan tenggelam dalam tafakkur. Hingga setelah sekian lama, perutnya terasa sakit, badannya lemas. Rupanya fisiknya sudah sangat lemah karena sejak 2 hari ia belum pernah mencicipi makanan atau sekedar minum air. Dengan gemetar dan tertatih-tatih ia berjalan keluar untuk membasahi kerongkongannya dengan seteguk air putih. Setelah itu kembali ke tempat semula. Ia melirik orang tua itu masih tetap khusyuk dan hingga saat itu masih dalam posisi awal. Ia membatin, "Ya Allah, sungguh hebat dan istimewa orang itu. Sudah hampir 2 minggu ia di sini, tapi belum pernah beranjak dari tempat duduknya untuk memenuhi kebutuhannya." Karena dorongan rasa kagum dan keingintahuannya, Bal'am kembali mendekati orang tersebut, persis seperti pertama kali ia lakukan. Ia bersimpuh di dekat orang tersebut dan mengucapkan salam sebagaimana sebelumnya. Namun, hingga 3 kali ia mengucapkan salam, orang itu tidak bergeming. Setelah berpikir sejenak, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku akan coba sekali lagi. Mudah-mudahan kali ini ia mendengar dan menjawab salamku. Mudah-mudahan ia mau bicara denganku sehingga aku bisa belajar dan mencari tahu rahasia kehebatannya." Assalamualaikum ya Ubadallah. Bal'am mengucapkan salam dengan suara yang agak dikeraskan. Setelah menunggu sejenak, ia melihat orang tersebut bergerak dan sepertinya mendengar salamnya. Bal'am sangat senang. Tanpa buang-buang waktu, ia melanjutkan dan langsung ke inti permasalahan. "Tuan, bolehkah aku tahu siapa Tuan dan apa rahasia kehusyuan Tuan dalam berzikir dan bertafakkur?" Tanpa menoleh, orang itu berkata, "Apalah istimewanya aku, orang yang banyak dosa, kamu jauh lebih baik dariku." "Apa maksud Anda? Tidakkah Anda sadar jika Anda ini sangat istimewa? Anda telah bisa mengalahkan kebutuhan biologis dan fisik Anda dengan zikir dan ibadah yang Anda lakukan?" "Wahai Bal'am," kali ini orang tersebut mengangkat wajahnya dan menoleh kepada Bal'am, "Asal kamu tahu, aku seperti ini karena aku sangat takut kepada Allah atas dosa-dosaku. Aku sebelumnya pernah melakukan dosa dan sebab itu aku tidak berani sekedar mendongakkan kepala di hadapan Allah. Aku malu dan takut kepadanya. Itulah yang menyebabkan aku khusyuk sebagaimana yang kamu lihat." "Maksud Anda?" Bal'am belum mengerti maksud pernyataan orang itu. "Bal'am, Anda adalah ahli ibadah yang tidak ada celah. Tidak sedikit pun Anda pernah melakukan dosa dan kesalahan. Berbeda dengan aku yang sebelumnya pernah melakukan dosa. Karena ingat dosa itulah aku seperti ini." "Oh begitu," kata Bal'am yang akhirnya mengerti rahasia mengapa orang tersebut demikian khusyuk. Rupanya karena ia ingat dosa dan kesalahannya.
Itulah yang menambah kekhusyuan ibadahnya. Kali ini Bal'am mencoba melihat dirinya. Ia sejak muda telah menghabiskan hidupnya untuk beribadah. Hampir tidak pernah ia mengenal dosa. Jalan hidupnya datar dan lurus. Ia belum pernah merasakan dirinya dibebani oleh dosa, penyesalan dan rasa bersalah. Apa mungkin karena itu ia tidak bisa sekhusyuk orang ini? Ia bertanya-tanya di dalam hatinya. Ternyata orang yang merasa tidak pernah berdosa akan berbeda penghayatan zikirnya dengan orang yang merasa berdosa. Itulah kesimpulan Bal'am. Tapi bagaimana aku merasa berdosa? Aku tidak pernah melakukan dosa kecil apalagi dosa besar. Aku tidak pernah menyimpang dari apa yang dilarang dan diperintahkan oleh Allah. Karena merasa telah mendapatkan jawaban atas teka-teki yang mengganjal di kepalanya, ia segera pamit dan mengucapkan salam kepada orang tersebut. Setelah itu ia kembali ke tempat semula. Di sana ia kembali berpikir, tidak mungkin aku akan merasa berdosa dan bersalah jika aku tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Aku ingin seperti orang itu yang bisa khusyuk secara total, sampai-sampai bisa benar-benar mengabaikan dunia dan bahkan kebutuhan fisik dan biologisnya. Tapi bagaimana caranya? Bal'am terus membatin. Apakah aku harus sengaja melakukan dosa? Ia mencoba mencari jawaban. Tidak, itu tidak mungkin. Hati kecilnya membantah. Tapi bagaimana aku bisa merasa benar-benar bersalah dan berdosa sehingga bisa merendahkan diri di hadapan Allah jika aku tidak pernah melakukan dosa? Kamu memang harus sengaja melakukan dosa. Bisikan lain muncul dari dalam dirinya. Coba saja, toh juga ini untuk menambah kekhusyuan kamu. Jika kamu hanya merasa bersih sendiri, suci sendiri, alim sendiri, lalu bagaimana kamu bisa menghayati zikir dan munajatmu kepada Allah? Dalam dirinya terjadi perang batin. Satu mendorongnya untuk sengaja melakukan dosa, sementara yang lain menahannya. Hingga sampai pada satu kompromi. Oke, aku akan sengaja melakukan kesalahan dan dosa, agar aku bisa merasakan seperti yang dirasakan orang itu. Tapi aku akan memilih perbuatan dosa yang paling ringan. Bisikan itu muncul lagi dan kali ini ia seperti mendapatkan solusi. Bal'am mulai menimbang-nimbang perbuatan dosa apa yang paling ringan yang ia lakukan. Setelah menimbang lama, ia akhirnya sampai kepada kesimpulan bahwa ia akan memilih yang paling ringan, yaitu minum khamr. Ia lalu bangkit dan pergi mencari warung yang menyediakan minuman keras. Karena ia hanya berniat mencoba dan tidak serius, ia putuskan untuk minum di tempat itu juga. Setelah itu ia akan kembali ke tempat ibadahnya untuk memohon ampunan atas dosa yang sengaja ia lakukan itu. Ia memesan sebotol minuman keras. Setelah pesanannya datang, ia menuangkannya ke dalam gelas dan mulai meneguknya. 1 teguk, 2 teguk, 3 teguk, terus hingga habis 1 botol. Setelah itu kesadarannya hilang. Ia mabuk berat dan kontrol terhadap dirinya sudah tidak ada. Secara kebetulan, tempat yang ia datangi juga adalah tempat pelacuran. Sejak kedatangan pertamanya, ia telah diperhatikan dan diincar oleh salah seorang pelacur yang ada di sana. Begitu mengetahui Bal'am mabuk, langsung saja ia menggodanya. Karena kendali akal dan pikirannya sudah tidak berfungsi, maka dengan mudah pelacur itu bisa mengajaknya berzina. Karena mabuk berat dan kecapean, ia tertidur dengan pelacur tersebut. Ia baru sadar ketika telah pagi. Begitu sadar, ia sangat kaget karena tidur di tempat maksiat dengan pelacur. Ia sangat syok dan malu. Ia yang selama ini dikenal sebagai ahli ibadah, tidur dengan pelacur. Pelacur ini pasti akan dengan bangga bercerita kepada orang lain jika ia telah berhasil menggoda dan mengajaknya berzina. Karena panik dan kalap,
ia mengambil kayu dan membunuh pelacur itu. Peristiwa itu membuat heboh orang-orang yang ada di sana. Ia kemudian ditangkap dan dibawa ke hadapan hakim. Karena ia telah membunuh, maka ia dihukum dengan hukuman salib. Ia disalib di tengah lapangan yang panas oleh terik matahari. Ia sangat kehausan dan tersiksa. Tidak ada yang mau peduli dengannya. Bahkan sekedar memberikan minuman yang ia butuhkan saja tidak ada. Dalam kondisi seperti itu, datanglah orang tua ahli ibadah yang ia lihat di tempatnya membawa segelas minuman. Harapan bangkit. Orang itu jelas berjalan ke arahnya sambil membawakan segelas air yang ia butuhkan. Sambil tersenyum ia berkata, "Bal'am, tenang. Aku adalah temanmu. Aku sengaja membawa minuman ini untukmu. Bahkan aku akan membebaskanmu dari salib ini." Dengan terbata-bata ia berkata, "Terima kasih Tuan, tolong berikan aku minum." "Pasti, tapi ada syaratnya," kata orang tua itu. Dalam kondisi kehausan dan menahan sakit yang luar biasa ia berkata, "Katakan apa syaratnya, aku sudah tidak tahan." "Syaratnya gampang, kamu hanya perlu memberikan pengakuan bahwa hanya aku penolong yang menentukan nasib dan hidupmu sekarang ini. Akulah yang paling pantas sebagai tempatmu menghamba dan merendahkan diri karena hanya aku yang menentukan hidup matimu." Karena sangat haus dan kesakitan, Bal'am yang sudah sekarat dan tidak kuat menahan sakit mengangguk memberikan persetujuan. Namun setelah itu nyawanya melayang. Ia mati setelah membuat pengakuan itu. Orang tua itu tersenyum puas. Ia adalah iblis yang sengaja menyamar menjadi orang tua dan berhasil menyesatkan Bal'am dan membuat pengakuan bahwa ia, iblis, adalah Tuhan yang menentukan nasib dan hidup matinya. Ibadahnya yang selama puluhan tahun hilang dan terhapus karena di akhir hayatnya ia menuhankan iblis. Seperti itulah tipu daya dan siasat iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Tragisnya akhir hayat Bal'am adalah karena terjebak pada hubbul jah, gila hormat, dan hubbul mahmadah, gila pujian. Iblis masuk melalui pintu itu dan meniupkan virus mematikan sehingga ia merasa menjadi orang yang paling saleh dan tidak rela ada orang lain yang lebih dari dirinya. Akhirnya ia pun mengalami nasib tragis seperti Bal'am dan Barsisok dan harus mati dalam kekafiran sebagai hamba iblis. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat tercela dan dilindungi oleh Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di cerita dan kisah selanjutnya.